Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, senang kembali pagi ini kita boleh ada di hadirat Tuhan di Menara Doa Segala Bangsa, baik melalui ruang Zoom maupun channel YouTube Menara Doa Segala Bangsa. Saudara, kita akan masuk di dalam firman Tuhan, dan waktu selanjutnya kami persilakan hambanya Pak Pendeta Immanuel Sutrisno untuk sharing firman buat kita pagi ini. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom semuanya. Shalom. Halo. Ya, suara saya cukup didengar? Jelas ya. Baik. Bapak Ibu saudara sekalian, hari-hari ini adalah hari-hari yang sungguh sangat luar biasa. Bahkan di awal tahun 2021 ini bertubi-tubi masalah yang dihadapi oleh bangsa kita, dan tidak sedikit dari anak-anak Tuhan yang di dalamnya juga mengalami pergumulan yang sangat berat, baik lewat gempa, baik lewat banjir, baik lewat pandemi COVID-19 yang juga belum berakhir sampai hari ini. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, saya mau katakan bahwa masih ada harapan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saya mengajak saudara untuk membaca beberapa ayat di dalam Lukas pasal yang ke-7. Lukas pasal yang ke-7. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung. Keluar anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Bapak Ibu nanti bisa baca selanjutnya ya, sampai ayat yang ke-17. Ayat 11 ini adalah rangkaian dari apa yang Yesus lakukan sehari sebelumnya. Jadi hari kemarin Yesus menyembuhkan anak perwira yang ada di Kapernaum, dan berikutnya Yesus masuk ke kota Nain dan ditemukan di sana berpapasan atau berjumpa dengan keluarga yang sedang berduka. Bapak Ibu, saya teringat pada waktu tahun 80-an. Ya, tahun 80-an itu ada film yang cukup lucu juga, saudara. Ada seorang penculik, ada gerombolan penculik menculik anak. Nah, kebetulan mereka salah menculik. Dan ketika penculik itu menelepon orang tua dari anak yang diculik itu, orang tua itu bukan panik, orang tua itu bukan sedih ketika dimintain uang tebusan, orang tuanya bukan menangis, tapi ketika penculik itu minta uang tebusan, justru orang tuanya senang. Dia bilang, oh jangankan cuma satu yang kamu culik, ini di rumah masih banyak, kalau kamu mau culik lagi, ya nggak apa-apa. Dia bilang, kenapa saudara? Karena anaknya itu ada 12. Jadi kalau diculik satu, masih 11. Jadi buat dia mungkin, jangankan kau culik satu, kau culik 4 pun aku masih punya 8 orang. Jadi malah mengurangi beban hidup untuk hari-hari saya. Dia bilang begitu. Akhirnya yang menculik itu dipukul sama bos dari penculik itu. Goblok kamu, kenapa kamu menculik salah orang? Nah, saudara, anak 12 diculik satu jadi nggak kerasa, saudara ya. Terus akhirnya penculiknya mulai berpikir lagi. Dia menculik anak lagi. Anak yang baru pulang sekolah, kebetulan yang menjemput belum datang.
Anak itu masih di gerbang sekolah, langsung diculik, dibawa kabur. Dan setelah diinterogasi, ternyata anak itu adalah anak tunggal. Ya. Dan ketika penculik itu menelepon kepada orang tuanya panik. Ketika dimintain uang tebusan 200 juta pada waktu itu, saudara ya. 200 juta pada waktu itu kan banyak, saudara ya. Tahun 80-an itu 200 juta lumayan, saudara ya. Kalau sekarang 200 juta ya cukup nggak banyak, saudara, kalau lagi punya uang. Kalau nggak punya uang 200 juta juga banyak juga, saudara ya. Nah, ketika penculik itu komunikasi dengan orang tuanya panik. Akhirnya dengan berbagai cara dia menyerahkan uang yang 200 juta itu. Ada dua cerita yang kontradiktif, dua cerita yang sangat bertolak belakang. Kenapa? Yang pertama, yang diculik adalah dari keluarga yang anaknya banyak, jadi nggak merasa sayang. Yang kedua, yang diculik adalah dari satu keluarga yang anaknya itu cuma satu, dan anak itu adalah anak kesayangan. Nah, saudara bisa membayangkan bagaimana respon, bagaimana reaksi dari dua keluarga ini, saudara ya. Nah, dalam kisah pasal Lukas pasal yang ke-7, ayat yang ke-11 sampai yang ke-17 ini, saudara bisa membayangkan bagaimana seorang ibu janda dan anaknya satu-satunya, ya, janda dan anaknya hanya satu, dan satu-satunya itu pun meninggal. Saudara bisa bayangkan bagaimana pupusnya sebuah harapan dari ibu janda ini. Alkitab tidak mencatat kapan suaminya meninggal sehingga dia mulai punya status yang baru, yaitu status janda. Alkitab tidak mencatat apakah sudah lama ataukah baru juga suaminya meninggal. Terus beruntut akhirnya anak yang satu-satunya, anak yang dikasihinya itu meninggal. Saudara bisa bayangkan, anak yang diharapkan, anak yang diandalkan, anak yang sekali waktu mamanya bisa berpikir, sekali waktu cuma ada satu harapan saya, yaitu tinggal bersama dengan anak-anakku, tinggal bersama dengan anakku yang satu-satunya di hari tuaku, menjadi penopang satu-satunya di hari tuaku, yaitu anak satu-satunya. Tapi apa yang terjadi? Anak satu-satunya, anak yang akan diandalkan, anak yang akan diharapkan, anak yang akan menjadi tumpuan itu pada saat itu meninggal juga. Saudara bisa bayangkan betapa susahnya, betapa sedihnya, dan apa yang ada di benak pikirannya bisa sudah terbayang. Bagaimana ketika nanti pulang dari pemakaman, orang-orang yang mengantarkan sudah kembali ke rumah masing-masing, dia hanya seorang diri di rumah itu. Saudara bisa bayangkan bagaimana sedihnya, bagaimana susahnya, bagaimana menderitanya, bagaimana beratnya pergumulannya yang dihadapi, saudara. Sangat berat. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, luar biasa. Tuhan Yesus, saya yakin dan percaya bahwa itu adalah bukan waktu yang kebetulan, tapi itu adalah waktu yang memang didesain, waktu yang memang tepat pada saat itu. Ketika rombongan yang mau ke tempat pemakaman di luar kota, karena pemakaman selalu di luar kota, tidak boleh di dalam kota. Dalam perjalanan ingin memakamkan anak tunggal dari seorang janda itu, bertemulah dengan rombongan dari Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Bapak Ibu saudara sekalian, hari-hari ini saudara mungkin ya kasusnya berbeda. Ya, mungkin masalahnya berbeda. Ada orang yang kehilangan suami, ada yang kehilangan anaknya, ya. Ada yang anaknya mati karena Covid, ada anaknya meninggal karena Covid, ada yang suaminya meninggal karena Covid, ada juga orang yang usahanya mati karena Covid, ada juga yang profesinya mati karena Covid.
tentu bukan satu hal yang mudah. Dengan beban hidup yang saat ini, tentu bukan satu hal yang ringan ketika yang diandalkan itu pada akhirnya mati. Entah itu usaha, entah itu pekerjaan, entah itu profesi, entah itu bagian dari keluarga. Ketika meninggal di kondisi saat ini tentu sangat berat. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus datang tepat pada saatnya. Yesus datang tepat pada waktunya berjumpa dengan rombongan yang mengantarkan jenazah ini. Hari-hari ini saya yakin dan percaya ada banyak orang yang pada akhirnya bertemu dengan Tuhan di masa-masa yang susah, di masa-masa yang menyedihkan. Banyak orang bertemu dengan Tuhan dalam kondisi COVID ini. Banyak orang yang bertobat, banyak orang yang mengenal Yesus lewat pandemi COVID ini, saudara. Jadi momen kesedihan kadang-kadang juga menjadi momen untuk seseorang berjumpa dengan sang pengharapan itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, kembali Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kepada janda yang di Nain ini. Ketika dia bertemu dengan Yesus, ketika rombongan ini bertemu dengan Yesus, dalam cerita ini bukan perumpamaan, saudara ya. Ini adalah real. Ini adalah fakta yang terjadi, bahwa orang yang sudah mati pun dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan dalam Yohanes juga berkata, kita orang percaya bisa melakukan hal yang lebih besar dari apa yang Yesus pernah lakukan. Jadi dalam saat ini saudara, kita harus tetap percaya. Saya yakin dan percaya saudara tetap memiliki keyakinan bahwa di era milenium, di abad 21 ini pun masih bisa terjadi oleh kuasa Tuhan, orang yang sudah mati dibangkitkan. Artinya di dalam Yesus masih ada pengharapan. Yang mati pun bisa dibangkitkan. Yang mati, anaknya saja bisa dihidupkan kembali. Apalagi usaha, apalagi profesi atau pekerjaan. Yesus pengharapan yang bisa diandalkan. Rombongan yang mengantar jenazah ini, saudara, tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa mengantarkan jenazah itu dan tidak bisa berbuat apa-apa buat ibu janda ini, saudara. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus menghidupkan anak yang sudah mati dan memberikan penghiburan kepada ibunya atau kepada janda ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, masih ada harapan. Dan harapan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Hari-hari ini banyak orang yang mengalami kerugian besar, mengalami usaha yang mati, mengalami bisnis yang mati. Tapi saya katakan, ada harapan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amen. Jadi datanglah kepada Yesus, temuilah Yesus, temuilah sang pengharapan itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang mati saja bisa dihidupkan, apalagi hanya sekedar usaha atau profesi. Tuhan bisa hidupkan kembali, Tuhan bisa bangkitkan kembali. Kalau engkau mau mencari, mau berharap kepada sang pengharapan itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi poin yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa apa yang diharapkan bisa saja pupus. Apa yang diharapkan bisa saja hancur. Apa yang diandalkan bisa saja seketika musnah. Tapi pengharapan di dalam Yesus tidak akan pernah sia-sia. Haleluya. Poin yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lihat bagaimana janda Sarfat ini. Janda Sarfat ini adalah keluarga yang memiliki reputasi yang baik. Ya, janda Sarfat ini adalah keluarga yang memiliki reputasi yang baik, punya rekam jejak yang baik, punya nama baik
tersiar ke seluruh desa, ke seluruh kampung itu. Dari mana kita bisa menyimpulkan bahwa janda ini adalah janda yang baik? Ya, kita bisa melihat berapa banyak yang mengikutinya sampai di pemakaman. Bapak Ibu saudara sekalian, orang yang datang sampai di pemakaman atau orang yang datang ke rumah duka itu bisa menjadi salah satu, bukan satu-satunya saudara. Itu bisa menjadi salah satu ukuran bagaimana orang itu memiliki reputasi. Ya, kalau orang dimakamkan tidak ada yang mengiringi, kecuali COVID saudara ya, karena COVID tidak boleh keluarga mengiringi. Kalau orang mati, orang meninggal, baik di rumah duka sampai ke pemakaman, nggak ada yang mengiringi, nggak ada yang datang, atau bisa yang datang itu bisa dihitung jari saudara, itu bisa dikategorikan orang yang pasti reputasinya nggak baik. Jadi ketika dia meninggal, nggak ada orang yang sedih, nggak ada orang yang susah. Jadi ketika ada orang telepon, si itu meninggal, orang responnya, oh ya, ya udahlah, biarin aja. Emang dia orangnya begitu, mati udah pantas itu, ya. Kenapa nggak mati dari kemarin-marin? Mungkin malah begitu, saudara ya. Karena apa? Reputasinya jelek, saudara. Ya, reputasinya jelek, nama baiknya jelek, nggak punya nama baik. Jadi ketika diinfokan, si A meninggal, mungkin jawabannya malah, haleluya, puji Tuhan. Mungkin begitu, saudara ya. Saking jeleknya orang itu. Haleluya. Saking jeleknya orang itu, saudara. Jadi janda Sarfat ini dia janda yang baik, saudara ya. Ya maaf kalau di sini ada janda-janda ya. Janda Sarfat ini adalah janda yang baik, saudara ya. Bukan janda yang tukang ganggu suami orang, saudara ya. Bukan, saudara ya. Jadi ketika anaknya meninggal, yang nganter banyak. Istri-istri juga mengizinkan suaminya gotong mayat itu, saudara. Wah, kalau janda Sarfat ini janda yang suka ganggu suami orang tuh, saudara. Pasti ketika anaknya meninggal, istri-istri nggak rela. Waduh, kamu jangan datang lah, biarin aja ya ibu-ibu yang ngangkat lah. Jangan sampai suami-suami ikut nganter mayat. Ini bahaya nih, kita nggak tahu nih. Bisa jadi suami-suami kita jadi sasaran. Udah biarin aja, nggak usah datang. Gitu loh, saudara ya. Mungkin begitu, saudara ya. Tapi janda ini adalah janda yang baik, saudara. Dia tahu, saudara, tetangga tahu, keluarga tahu, orang sekampung tahu bahwa dia adalah janda yang baik. Ya, jadi ketika anaknya yang mati, istri-istri pun rela, ya, istri-istri pun rela nganterin anaknya yang meninggal itu sampai dalam perjalanan ke pemakaman. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, bangunlah reputasi yang baik hidup ini, saudara ya, hidup ini ya. Firman Tuhan itu jelas dalam Amsal 22 ayat yang pertama ya. Amsal 22 ayat yang pertama di sana dikatakan bahwa nama baik lebih berharga daripada kekayaan. Amsal Sulaiman dengan tegas mengatakan nama baik lebih berharga daripada kekayaan. Janda ini yang mengikuti sampai ke pemakaman itu, saudara, dalam perjalanan ke pemakaman itu, saudara, banyak yang mengikuti bukan karena dia janda kaya, saudara ya, tapi karena saya yakin dia adalah janda yang baik, sehingga orang mengenal dia sebagai janda yang baik, sehingga mengikuti, ikut sedih, ikut menderita, ikut bersimpati, ikut berempati orang-orang sekampung itu, saudara. Amsal dengan tegas mengatakan nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Ya. Nah ini yang dipegang oleh janda di Nain ini, saudara. Sekalipun tidak kaya, tapi dia punya reputasi. Sekalipun dia tidak kaya, tapi dia punya nama baik. Sehingga ketika dia mengalami kesusahan, orang bersimpati, orang punya empati ketika dia susah, saudara ya. Pengkhotbah 7 ayat yang pertama berkata demikian, saudara ya. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Nah ini kondisi ini sekarang berbalik, saudara ya.
Ya, nama yang harum lebih berharga daripada minyak yang mahal. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Orang-orang sekarang lebih baik pakai minyak yang mahal daripada namanya harum. Makanya orang rela menjadi koruptor untuk beli minyak yang mahal. Tidak peduli dengan namanya itu cela, tidak peduli namanya itu nanti akan cemar, tidak peduli. Yang penting pakai minyak wangi yang mahal. Bahkan belum dibuka tutupnya pun wanginya sudah keluar. saking mahalnya, saking wanginya itu saudara ya. Belum disemprot pun sudah wanginya sudah semerbak kemana-mana. Saking mahalnya saudara ya. Orang nggak peduli saudara. Yang penting gua pakai minyak mahal. Walaupun uang dari korupsi, uang dari maling, uang dari mana. Yang penting pakai minyak yang mahal. Tidak peduli nama baik. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan. Janda ini tidak pakai minyak wangi. Ya. Janda ini tidak pakai minyak yang mahal. Janda ini namanya lebih harum daripada badannya. Ya. Janda dinain ini namanya lebih harum daripada bau badannya. Orang-orang sekarang lebih baik badannya bau harum. Padahal bau harum itu paling cuma bertahan berapa jam, saudara ya. Ada minyak wangi yang tahannya 4 jam, tahannya 7 jam, tahannya 12 jam. Tapi kalau beli minyak wanginya dari hasil korupsi, itu cemarnya bisa 24 tahun, saudara, nggak hilang-hilang. Jadi begitu ketahuan, oh dia mati. Oh itu ya, koruptor itu yang mati itu ya. Minyaknya wangi, tapi namanya cemar. Nggak ada gunanya, saudara ya. Minyaknya harum. Ya, mau kalau di rumah duka itu, saya sering mengadakan melayani ibadah tutup peti itu saudara, sebelum peti ditutup itu kan dikasih minyak wangi itu saudara ya, nggak tahu merek apa itu minyak yang itu, kasih trot sampai ada 7 atau 10 botol itu, semua orang piling saudara, bingung juga itu minyak wangi buat siapa itu, orang yang mati udah nggak tahu saudara. Waktu masih hidup minta minyak wangi dikasih minyak kayu putih saudara ya. Begitu udah mati baru dikasih minyak wangi saudara. Wah cilaka ini saudara ya. Kalau dia tahu, kalau dia bisa ngomong kepada anaknya, kepada cucunya, dia bilang, nah waktu aku minta minyak wangi kau kasih minyak kayu putih. Sekarang aku udah mati, nggak tahu kau siram aku pakai minyak wangi, kau rendam aku pakai minyak wangi pun nggak tahu aku. Kenapa sudah mati baru kau kasih? Nah itu saudara ya. Jadi, kalaupun mayatnya dikasih minyak yang paling mahal, paling wangi, paling sebanyak-banyaknya, saudara, itu nggak bisa menghapus namanya karena namanya cela, namanya buruk, nggak bisa. Jadi mari kita bangun reputasi yang baik. Walaupun mungkin kita bukan kategori orang yang berkelimpahan, kita kategori orang yang cukup, tapi nama kita baik, nama kita harum, itu lebih baik. Ya, itu lebih baik. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Ya, walaupun cuma pakai minyak kayu putih atau balsem, memang aromanya kurang mantap, saudara ya. Tapi kalau nama kita harum, waduh, orang nggak peduli, saudara. Mau dekat-dekat dengan kita, saudara ya. Mau dekat-dekat dengan kita, nggak apa-apa. Bau minyak kayu putih nggak apa-apa. Yang penting hatinya baik. Ya, namanya harum. Itu lebih baik, saudara ya. Daripada saudara pakai minyak wangi yang mahal, super mahal. Tapi namamu tidak harum. Itu nggak ada gunanya. Engkau mati, anak-anakmu yang akan menyandang label. Oh, anak koruptor. Oh, anak pejabat yang tidak jujur. Engkau sudah mati, anak-anakmu yang menanggung. Ya. Tapi kalau engkau punya nama baik, waduh, itu tersiar, terkenal sampai kemana-mana. Apalagi medsos sekarang ini, saudara ya. Begitu salah sedikit jebret, saudara. Koran Tempo belum terbit, saudara. Medsos sudah menyebar dari Sabang sampai Merauke, saudara. Jadi satu-satunya jalan bangun reputasi yang baik.
Ya, bangun reputasi yang baik. Jadi anak Tuhan, jadi anak Tuhan yang baik. Jadi janda yang baik, saudara ya. Jangan jadi janda yang suka ganggu suami orang. Waduh, nanti kalau mati anaknya, wah cilaka. Woi, jangan ke situ. Nanti masih di kuburan sudah lirik-lirik suamiku, cilaka aku nanti. Wadah, itu janda kuntilanak, itu bahaya itu. Jangan dekat-dekat sama dia, gitu saudara ya. Jadi mari kita jaga reputasi baik kita. Jadi ketika kita susah, ada orang yang berempati, ada orang yang bersimpati. Kenapa Tuhan Yesus mau menolong? Saya yakin Tuhan Yesus juga tahu. Ya, saya yakin Tuhan Yesus tahu dengan kemahatauannya. Dia tahu, oh ini ibu ini susah, ini orang baik. Ayo kita datang, ayo kita tolong. Gitu loh saudara. Kalau orang baik kena susah, banyak orang yang ikut susah, saudara. Tapi kalau orang jahat kena susah, banyak orang yang bersyukur. Orang jahat kena susah, banyak orang yang nyanyi haleluya 12 kali, saudara ya. Haleluya, haleluya. Saking senangnya karena orang jahat, saudara ya. Kalau orang jahat, ya, lagi kena malapetaka, kena susah, orang yang dengerin nyanyi haleluya 12 kali, saudara ya. Tapi kalau orang yang baik, kena malapetaka, kena susah, begitu dengar telepon, langsung ikut nangis, langsung ikut sedih. Waktu guru saya meninggal dunia, saya langsung dapat info, saya langsung berlinang air mata, saya menangis. Dia bilang, Om, kenapa Om cepat dipanggil Tuhan? Saya nangis, saya sedih itu saudara ya, waktu guru saya dipanggil oleh Tuhan. Sedih itu saudara, karena tahu saudara bagaimana beliau menjadi hamba Tuhan yang luar biasa gitu saudara ya. Sedih itu saudara. Tapi kalau orang-orang lain yang nggak karuan itu meninggal, ya responnya beda lagi saudara. Tapi saudara, tidak terlambat, masih ada harapan. Tidak terlambat, masih ada harapan. Mari kita bangun reputasi kita yang baik, sehingga kalaupun kita mungkin mengalami kesusahan, pasti ada orang-orang yang ikut bersimpati. Kalaupun maaf kata, kita sebagai orang-orang tua dipanggil oleh Tuhan, anak-anak kita akan mewarisi nama baik kita. Jadi ketika kita baik, bukan hanya kita yang menuai baik, tapi anak-anak kita, generasi kita berikutnya juga akan menuai baik, saudara. Orang akan tahu, oh itu anaknya Pak itu, oh, orangnya baik banget itu. Anak-anaknya juga pasti baik. Jadi kalau orang menolong juga pasti akan dengan ringan tangan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bangunlah reputasi hidup saudara yang baik. Sehingga ketika saudara mengalami kesusahan, ada pertolongan, baik dari orang secara langsung atau tidak langsung, ataupun dari Tuhan yang sumber pengharapan itu pasti mau menolong kita semua. Sama seperti kisah janda di Nain ini saudara. Karena dia baik, sehingga ketika dia mengalami kesusahan, banyak orang yang bersimpati, banyak orang yang berempati. Bahkan Tuhan Yesus sendiri juga memberikan pertolongan yang luar biasa, memberikan penghiburan yang luar biasa. Bangunlah reputasi hidup kita, bangunlah dengan baik, supaya yang baik itu menjadi warisan buat generasi kita berikutnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.